Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Alif Adrian, NPM 221506157 dari PSTIA. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir praktikum sistem basis data judul 2. Oke, di sini bisa dilihat pada gambar ini adalah IRD atau ERD dari layanan cuci mobil online. Yang dimana di sini ada entitas pengguna, entitas antrian, dan layanan cuci mobil. Yang dimana entitas pengguna ini memiliki atribut nomor polisi, nomor telepon, nama, dan ID pengguna sebagai key-nya. Nah, di sini ada layanan cuci mobil, di mana memiliki ID layanan juga sebagai key-nya, nomor layanan, dan biaya. Nah, di sini juga ada entitas antrian, yang dimana terdapat atribut antrian, ID antrian sebagai key-nya, status antrian, dan nomor antrian. Nah, di sini ada hubungan, yaitu pengguna dan antrian, yang dimana pengguna itu dan antrian memiliki hubungan saling memiliki, yang dimana pengguna itu memiliki antrian. Nah, yang dimana ini ada relasinya one to one, di mana satu pengguna itu hanya memiliki satu antrian. Nah, begitu juga pada antrian dan layanan cuci mobil. Nah, di sini ada relasi one to one juga, yang dimana satu antrian itu mencakup satu layanan mobil. Nah, kita bisa melihat pada CDM-nya, yaitu Contextual Data Model ya. Nah, di sini ada tabel pengguna. Nah, tabel pengguna ini punya atribut nama, yang dimana tipe datanya itu variabel karakter sepanjang 30. Nah, ini mandatory wajib diisi. ID pengguna sebagai primary key-nya, seperti yang tadi di foto ini. Nah, ini adalah ID pengguna sebagai key-nya, primary key-nya. Nah, ini ada nomor telepon polisi, nomor telepon itu variabel karakter sebanyak 30 karena bisa jadi nomor teleponnya itu nomor telepon luar negeri ya. Nah, jadi ini kita kasih 30 aja variabel karakter. Nah, di sini ada nomor polisi juga variabel karakter itu sepanjang 12. Nah, semuanya ini mandatory wajib diisi dan ada satu primary key-nya yaitu ID pengguna. Nah, ini memiliki relasi one to one. Nah, ini ada kardinalitasnya one on one ya, one to one, di mana pengguna memiliki antrian. Nah, di mana antriannya ini punya atribut nomor antrian, yaitu nomor antrian integer, itu mandatory juga wajib diisi. ID antriannya variabel karakter 10 sama seperti ID pengguna. Tanggal antrian itu date and time, itu mandatory juga. Dan status antrian variabel karakter. Itu kenapa variabel karakter? Karena status antrian bisa ditunggu, sedang menunggu, atau sedang berlangsung, sedang atau mungkin sudah selesai atau belum selesai gitu kan. Itu makanya dibuatkan tipe datanya itu variabel karakter sebanyak 20. Nah, lalu antrian itu mencakup layanan cuci mobil. Nah, layanan cuci mobil ini juga sama, antrian dan layanan cuci mobil itu relasinya one to one. Nah, di mana di sini ada nomor layanan itu integer, ID layanan itu variabel karakter sama dengan 10 juga sama, masing-masing 10, dan biaya. Biaya ini float karena kita membutuhkan bilangan yang lebih spesifik ya. Jadi kita menggunakan float. Nah, di sini kita akan mengubah CDM ini menjadi PDM, yaitu Physical Data Model. Ini shortcutnya Ctrl+Shift+P. Nah, ini langsung bisa, atau enggak kita bisa ke tools ya, ke tools di sini terus ada generate physical data model, Ctrl+Shift+P sama aja kayak tadi. Nah, ini generate new physical data model. Nah, ini kita bisa milih DBMS-nya kita mau pakai apa nanti. Nah, kita pakai default aja dulu ya sebagai ini, kita ganti aja nggak apa-apa. Ya, gini physical gitu ya. Oke, tunggu prosesnya. Nah, jadi di sini udah terbentuk physical data modelnya. Di sini juga udah bisa dilihat ini ada dua ya, ada konseptual dan ada fisikal juga. Nah, di sini udah kebentuk. Nah, ini ada relasinya yang lebih jelas ya.
Nah, di sini juga ada perbedaan ya antara konseptual dan fisikal. Nah, di sini kalau di sini kelihatan ya ada primary key-nya di bawahnya. Nah, kalau di sini dia udah nggak ada lagi dan di sini udah ada foreign key-nya. Di mana bisa kita lihat pengguna ini atributnya nama, variabel karakter 30, ID pengguna, variabel karakter sebagai primary key, ID antrian sebagai foreign key. Karena kenapa ada ID antrian di tabel pengguna? Karena ID entitas pengguna dan entitas antrian itu saling berhubungan one on one ya, seperti ini. Nah, makanya di sini dia ada foreign key si ID antrian. Jadi setiap pengguna itu pasti memiliki ID antriannya. Nah, sama juga pada entitas antrian, yang dimana di sini ada nomor antrian integer, ID antriannya itu variabel karakter. Nah, di sini ada ID pengguna dan ID layanan. Nah, sebagai foreign key 1 dan foreign key 2. Kenapa ada dua ID pengguna dan ID layanan? Karena si antrian ini, entitas antrian ini saling berhubungan one-on-one pada pengguna dan layanan cuci mobil. Maka dari itu, dia memiliki atribut dari entitas pengguna dan layanan cuci mobil. Masing-masing memiliki primary key dari entitas yang saling berhubungan sama si antrian ini. Di sini juga ada tanggal antrian, ini timestamp ya jadinya. Tadinya kan kita tanggal antriannya date and time pada konseptual data modelnya. Nah, di sini ganti jadi time and stamp. Nah, status antriannya juga sama, variabel karakter. Nah, di sini ada layanan cuci mobil. Layanan cuci mobilnya ini dia ada nomor layanan integer, ID layanan, variabel karakter sebagai primary key, dan ID antrian. Ini foreign key-nya, karena layanan cuci mobil dan antrian itu saling berhubungan one on one. Sama dengan si pengguna ini, dia ada ID antriannya juga, dan biayanya itu float. Nah, jadi ini physical datanya sudah terbentuk ya. Kita bisa merubah dari physical data ini menjadi coding untuk database kita. Nah, ini kita bisa langsung database. Nah, di sini kita generate database, Ctrl plus G. Kita juga bisa coba ya, kita coba Ctrl J. Nah, ini udah ada. Nah, ini ada option, kita uncheck list dulu drop table-nya, nggak apa-apa. Nah, di sini ada tempat kita pengen naruh ya. Di sini si user di download. Kita kasih aja dulu judul 2 database. Judul 2 BD database. Nah, ya udah, kita lihat formatnya. Ini selection ya. Ini kita bisa checklist dan unchecklist yang kita pengen buat database-nya. Karena kita pengen semuanya terbuat, kita checklist semua. Nah, ada, kita section udah. Nah, ini kita langsung generate aja langsung. Oke. Nah, jadi kalau misalkan tidak ada error pada physical data modelnya, itu akan langsung terbentuk seperti ini. Nah, biasanya errornya itu terjadi karena hubungan antara entitas-entitasnya itu saling bertabrakan atau saling bersinggungan. Nah, itu menyebabkan error dan database-nya tidak bisa terbentuk. Nah, ini kita bisa langsung lihat aja. Nah, ini adalah database yang sudah terbentuk dari physical data model yang sudah kita buat. Nah, misalkan kita pengen ngebuat database dari DBMS lain juga bisa, tinggal pilih aja seperti SQL atau Postgres ya, seperti itu. Ini adalah DBMS name-nya ini Sybase SQL ya, 12. Nah, ini adalah kodenya, ini kita bisa langsung kopas aja langsung kalau misalkan kita pengen ngebuat database-nya itu di Sybase SQL-nya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.